Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada yang pengampu yaitu Ibu Syari Fitrah, MPD, dan rekan-rekan sekalian. Nah, pada kesempatan malam ini kami kelompok ini akan membahas mengenai teknik pemecahan masalah atau problem solving nuklis. Maka itu saya Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi pemecahan masalah atau problem solving. Menurut Corey, dalam Setiawan 2018 menyatakan bahwa problem solving adalah proses pengidentifikasian masalah, mencari solusi, dan menerapkannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan secara teoritis, problem solving dipercaya sebagai media untuk mengembangkan higher order thinking skill atau kemampuan tingkat tinggi. Nah, kenapa kenapa teknik pemecahan masalah ini dipercaya sebagai media untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi? Karena individu dilatih untuk dapat memecahkan masalahnya dengan cara mengungkapkan pendapat-pendapat atau pemikiran mereka tentang bagaimana solusi yang paling efektif untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Nah, sebelum mengidentifikasi dan merumuskan masalah, individu harus menyadari bahwa dirinya itu sedang mengalami masalah. Kemudian, individu ini harus memiliki keinginan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah ini, tidak hanya melihat penyebabnya saja, tetapi juga menganalisis masalah yang dialami. Menganalisis masalah ini, apakah yang dianggap sebagai masalah ini benar-benar merupakan masalah yang sebenarnya atau tidak. Nah, selanjutnya langkah pertama dalam mengidentifikasi masalah itu yang pertama adalah menjelaskan terlebih dahulu apa yang terjadi, kemudian mengidentifikasi faktor penyebabnya. Selanjutnya, yang terakhir menentukan rencana perbaikan masalah tersebut. Nah, setelah masalah diketahui, kemudian dirumuskan. Rumusan masalah dapat dimulai dengan meminta masing-masing anggota kelompok untuk mengungkapkan pemikirannya secara bebas atau yang disebut dengan brainstorming. Nah, misalnya itu ada 6 orang siswa kelas 9. Nah, siswa ini tidak bisa naik kelas karena memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, untuk merumuskan masalah tersebut terlebih dahulu, dilakukan perumusan masalah yang dapat meningkatkan motivasi belajar, sehingga siswa tersebut dapat bersemangat dan memiliki motivasi dalam belajar. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini aku mau ngejelasin mengenai mencari sumber dan memperhatikan sebab-sebab masalah. Dalam memecahkan masalah itu, kita juga harus mengetahui sumber masalahnya itu apa dan penyebab masalah itu apa. Nah, di sini terdapat jika kita mau mencari sumber dan mau mencari sumber dan mau tahu sebab-sebab masalahnya, kita juga harus harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, berapa orang yang terlibat dalam masalah itu? Jadi kita harus mengetahui berapa jumlah orang terlibat dalam masalah tersebut. Yang kedua,
sejauh mana masa itu mempengaruhi orang tersebut. Jadi bagaimana dampak yang lebih jauh untuk orang tersebut. Nah, setelah melakukan pertanyaan tersebut pastinya akan mendapatkan sebagian itu sebagai data. Nah, kemudian kita itu akan merumuskan data dan memilih data-data itu. Kita akan memperhatikan mana yang akan menghambat masalah. Nah, selanjutnya setelah menemukan mengidentifikasi dan menemukan sumber dari penyebab permasalahan tersebut, serta terkumpulnya data yang telah dapat mendorong pemecahan masalah. Langkah selanjutnya adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Nah, mencari alternatif pemecahan masalah ini dilakukan atas dasar pertimbangan terlebih dahulu. Nah, masing-masing anggota kelompok diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, pendapat yang bermacam-macam itu dibuat 2 atau 3 alternatif dalam pemecahan masalah. Contohnya itu, eh, guru BK atau konselor menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa ini dapat memberi dorongan dan motivasi agar individu tersebut bersemangat kembali untuk belajar. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada menguji kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan masing-masing alternatif. Nah, di dalam tersebut diperhatikan beberapa hal dalam menguji alternatif pemecahan masalah, yaitu memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik dari segi biaya, orang yang memiliki ahli, dan waktu. Misalnya itu, kekuatan dari alternatif itu memberikan perhatian yang lebih kepada siswa, eh, akan menciptakan terbuka dan rasa nyaman dalam belajar dengan memberikan dorongan dan memotivasi siswa tersebut untuk semangat dalam belajarnya. Di dalam alternatif tersebut dapat mengetahui membedakan mana yang benar dan mana yang salah di dalam dirinya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu memilih dan melaksanakan alternatif yang paling menguntungkan. Nah, berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada langkah sebelumnya, alternatif yang paling menguntungkan itu diputuskan di mana pemilihan dibuat dengan cara menguji keuntungan dan kelemahan masing-masing alternatif. Nah, langkah ini melibatkan pengembangan perinci, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan jadwal dan menetapkan jadwal. Nah, alternatif tepat adalah alternatif yang paling sedikit kelemahannya. Nah, lalu pilihan itu bisa
Nah, lanjut. Setelah menerapkan solusi pilih, penting untuk mengevaluasi hasil yang dicapainya. Langkah ini melibatkan pengukuran efektivitas solusi terhadap kriteria atau tujuan yang dipilih yang telah dibentuk. Nah, penting untuk menilai apakah masalah yang telah diselesaikan dengan memuaskan, mengidentifikasi masalah yang tersisa atau konsekuensi yang tidak diinginkan, dan menentukan apakah diperlukan tindakan atau penyesuaian yang lebih lanjut. Nah, penilaian dilakukan ini dengan melihat apakah ada tidaknya kesenjangan antara masalah yang dirumuskan dengan pelaksanaan pemecahan masalahnya gitu. Harus hal-hal yang dapat mempengaruhi teknik pemecahan masalah itu. Nah, yang pertama masalah belum dipahami. Jadi, kalau misalnya kita itu pengen punya pemecahan masalah, kita harus memahami dulu nih, masalah apa, sumber masalahnya apa, penyebab masalahnya apa. Yang kedua itu kedua situasi. Jadi dalam pemecahan masalah kita juga harus tahu dulu nih, kita harus bisa memahami situasinya kayak gitu. Yang ketiga, mengikuti emosi. Jika kita melaksanakan pemecahan masalah atau mencari solusi dengan emosi, pastinya tidak akan mendapatkan hal baik. Jadi kita harus mencari alternatif mencari pemecahan masalahnya itu dengan yang ingin, jadi tidak dengan dia mengikuti emosi. Dan yang terakhir itu serta kurang percaya diri. Jadi kalau misalnya dalam pemecahan masalah kita kurang percaya diri, maka pemecahan masalahnya itu nggak baik kayak gitu. Nah ini tuh dapat menjadi penghambat dalam pemecahan masalahnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teknik pemecahan masalah atau problem solving technique. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan teknik pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama, dapat meningkatkan aktivitas belajar seseorang dalam menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bertindak kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi teknik pemecahan masalah ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis seseorang, bagaimana cara mencari solusi yang lebih efektif dan kreatif dalam menyelesaikan masalahnya. Terus yang ketiga, yang C, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknik pemecahan masalah ini juga dapat diterapkan oleh seseorang untuk di kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada kelemahan teknik pemecahan masalah. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam menggunakan teknik problem solving. Yang kedua, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berbeda-beda. Ada yang sempurna dalam memecahkan masalah, tetapi ada juga yang kurang dalam memecahkan masalah. Terus yang ketiga itu terdapat kesulitan dalam mengubah pola pikir siswa yang awalnya biasa mendengarkan menjadi belajar untuk memecahkan masalah. Nah, maksudnya ini itu kelemahan dari teknik pemecahan masalah itu
konselor atau pemimpin kelompok itu mendapat kesulitan untuk mengubah pola pikir konseli atau siswanya itu untuk menjadi lebih aktif atau menjadi lebih kreatif lagi dalam memecahkan masalah yang terjadi. Oke, selanjutnya. Baik, aplikasi. Nah, teknik pemecahan masalah ini memfasilitasi pendekatan kolaboratif untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam kelompok. Nah, dengan melibatkan anggota kelompok dalam proses mendefinisikan masalah, lalu hal ini akan mendorong pemahaman bersama, memastikan perspektif yang beragam, yang dapat dipertimbangkan dan juga menumbuhkan rasa kepemilikan. Lalu yang kedua, ada pengaturan bimbingan kelompok seringkali melibatkan individu dengan latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda. Nah, keberagaman perspektif ini juga dapat kontribusi pada terciptanya solusi yang lebih kreatif dan juga inovatif. Lalu yang ketiga, terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah sebagai kelompok dapat menumbuhkan rasa kohesi dan kepercayaan di antara anggota. Nah, proses kolaboratif ini dapat memperkuat dinamika kelompok dan mendorong lingkungan yang mendukung. Lalu yang keempat, teknik pemecahan masalah dalam pengaturan bimbingan kelompok memerlukan komunikasi yang efektif, mendengarkan secara aktif, dan kemampuan untuk menangkap sudut pandang yang berbeda dan potensi konflik. Nah, peserta memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi mereka yang penting keberhasilan interaksi kelompok dan juga penyelesaian masalah. Lalu yang kelima, berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah. Tahap yang terakhir yaitu tahap penilaian dan evaluasi teknik pemecahan masalah memungkinkan kelompok untuk merefleksikan efektivitas solusi yang diterapkan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, putaran umpan balik yang berkelanjutan ini mendorong pembelajaran berkelanjutan, adaptasi, dan penyempurnaan strategi dalam pengaturan bimbingan kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok 3 telah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok 3 dan saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian materinya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.